Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kehidupan manusia praaksara. Di sini anggotanya ada. Nama saya Muhammad Syafaril. Nama saya Gino Putra Hadiarto. Nama saya Nazif Berlian Nasrullah. Nama saya Nisa Fadila Putri. Nama saya Cafiana Dirasifa. Nama saya Syarifah Maulid Mumtaz. Pengertian. Masa praaksara yang juga sering disebut dengan masa nirleka merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia memiliki masa praaksaranya yang berbeda-beda antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Manusia purba memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika tanah sudah habis, mereka akan mencari lahan baru. Mereka mulai menebang bahkan membakar hutan. Periodisasi zaman praaksara. Perkembangan bumi juga menjadi perhatian para ahli geologi. Para ahli tersebut membagi perkembangan bumi menjadi 4 babak, yaitu 1. Zaman Azoikum atau zaman tertua. Kedua, zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan. Ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Dan yang terakhir, zaman Neozoikum atau zaman hidup baru. Yang pertama adalah zaman Azoikum atau zaman tertua. Zaman ini adalah masa awal pembentukan bumi. Zaman ini berlangsung sekitar kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi masih jauh dari stabil sehingga tidak ada kehidupan di masa ini. Pada saat itu, bumi merupakan bola gas yang sangat panas yang berputar pada porosnya. Zaman Paleozoikum. Zaman ini disebut juga zaman primer atau zaman pertama. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Keadaan bumi belum stabil, iklim masih berubah-ubah, dan curah hujan sangat besar. Namun, pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan, seperti makhluk bersel satu atau mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, jenis ikan dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Adanya tumbuh-tumbuhan di bumi pada zaman ini dapat diketahui dari sisa-sisanya yang telah membatu dan disebut fosil. Zaman Mesozoikum. Mesozoikum adalah pembabakan zaman prasejarah yang sering disebut sebagai zaman sekunder atau zaman pertengahan. Masa ini berlangsung sekitar 65-200 juta tahun yang lalu. Zaman ini bisa disebut juga dengan zaman reptil. Selama era Mesozoikum, ada banyak bentuk kehidupan baru yang bermunculan seperti berkembangnya jenis tumbuhan berdaun lebar, binatang menyusui pertama, amfibi, ikan, dan binatang melata. Zaman Neozoikum. Zaman setelah kepunahan dinosaurus. Ketika permukaan bumi didominasi oleh mamalia dan burung. Zaman ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum terbagi menjadi 2 zaman lagi, yaitu tersier dan kuarter. Yang pertama adalah zaman tersier. Zaman ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Pliosen, Kosen, Oligosen, Miosen, dan Paleosen. Pada zaman tersier ini, binatang menyusui berkembang sangat pesat, sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Makhluk primata juga mulai nampak pada zaman Pliosen. Hidup juga hewan yang lebih besar dari gorila yang disebut Gigantopus. Hewan ini ditemukan di Bukit Siwali di kaki pegunungan Himalaya dekat England. Mereka berkelompok sehingga dapat berkembang biak dan menyebar dari Afrika ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Namun, pada akhirnya Gigantopus pun punah. Zaman Pleistosen sangat penting karena pada masa itu mulai muncul manusia purba. Keadaan alam pada masa ini masih liar dan labil karena silih bergantinya 2 zaman, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Zaman glasial adalah zaman meluapnya lapisan es di kutub utara, sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutupi oleh es. Zaman interglasial adalah zaman di antara 2 zaman es temperatur suhunya naik, hingga lapisan es di kutub utara mencair. Akibatnya, permukaan air laut naik dan menjadi banjir besar di berbagai tempat.
Pada kala Pleistosen, hanya hewan berbulu tebal yang mampu bertahan hidup seperti mamut. Yang terakhir ada zaman Holosen. Pada awal zaman Holosen, sebagian besar kutub utara sudah lenyap, sehingga permukaan air laut naik. Paparan Sunda dan paparan Sahul tergenang air dan menjadi laut yang transgresi. Dengan demikian muncullah pulau-pulau di Nusantara. Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.